Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ba'da imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur dan berbahagia pada pagi hari ini dengan limpahan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Kita bersama-sama bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT kelapangan nikmat-nikmatnya, termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Pertanda hamba Allah yang dicintai oleh Allah SWT adalah Allah SWT memberikan pendengaran kepada kita, maka dengan mudah dengan pendengaran itu mendengarkan hal-hal yang baik. Allah SWT memberikan mata kepada kita, dengan mata itu dimudahkan oleh Allah SWT melihat hal-hal yang baik. Begitu juga dengan Allah SWT memberikan tangan, maka dengan tangan itu dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan kebaikan. Diberikan kaki oleh Allah SWT dengan mudahnya melangkahkan kakinya untuk kebaikan. Begitu juga ketika kita memohon kepada Allah SWT, Allah SWT mengabulkan permohonan kita. Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, Allah SWT melindungi kita. Maka itulah pertanda orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dalam majelis ini yang hadir digolongkan oleh Allah SWT orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Inilah kebahagiaan yang akan kita raih di dunia dan juga di akhirat. Suatu saat sahabat Thariq bin Asim meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan doa kepada Thariq bin Asim ini. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ini kan mudah ya. Pertama, memohon kepada Allah ampunannya. Yang kedua, memohon rahmatnya. Yang ketiga, memohon kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan jasmani dan rohani, afiah. Yang keempat, memohon kepada Allah SWT agar diberikan rezeki. Empat doa ini kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Thariq bin Asim. Doa ini terkumpul dua kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu semua manusia ini mengharapkan, menginginkan kebahagiaan.
Tidak ada satupun manusia yang kepingin susah hidupnya, tidak ada. Semuanya kepingin bahagia. Tapi terkadang manusia belum bisa membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Ya, berbeda ya, bahagia dan senang ya. Kepinginnya mendapatkan kebahagiaan, tapi yang dia tempuh adalah kesenangan ya. Kalau kesenangan ini sifatnya singkat ya. Kalau kebahagiaan kita bisa menikmati dalam jangka waktu yang lama ya. Panjenengan semuanya hadir di sini ini dalam rangka untuk mencari kesenangan atau mencari kebahagiaan. Tentu yang kita cari adalah kebahagiaan, bukan kesenangan. Ketika kami berangkat tadi di jalan raya di lampu merah ya, ini di mana itu, air mancur ya Pucang, di Pucang itu ya. Oh, banyak yang menginginkan kesenangan ya. Oh, balapan liar luar biasa. Yang nonton juga banyak. Ini bukan mencari kebahagiaan, tetapi adalah mencari kesenangan. Belum tentu dia kemudian mendapatkan kesenangan, belum tentu ya. Sepintas saja mereka senang, tapi apakah kemudian merasakan kebahagiaan? Tidak menemukan kebahagiaan. Maka dari doa Rasulullah SAW ini, mari sama-sama kita perhatikan. Pertama ya, memohon kepada Allah SWT supaya diampuni dosa-dosa kita. Dan ketika Allah SWT memberikan ampunannya, ini luar biasa keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT. Kita perhatikan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alikum midrara wa yumtidkum bi amwalin wal banin wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang diampuni oleh Allah SWT. Allah SWT menurunkan kemakmuran. Yursilis sama alikum midrara. Allah menurunkan hujan yang deras. Yang pertanda adalah kemakmuran, keberkahan di bumi ini diberikan oleh Allah SWT. Keberkahan di dalam hidup kita, dalam berkeluarga diberikan oleh Allah SWT. Begitu juga keberkahan di dalam masyarakat dan bangsa ini akan diberikan oleh Allah SWT manakala kita diampuni oleh Allah SWT. Maka yang pertama yang kita mohonkan kepada Allah SWT adalah ampunannya. Kalau ampunannya ini sudah diturunkan oleh Allah dalam hidup ini, tentunya kita berhati-hati untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan. Akan terjaga tangan, kaki kita, lisan kita akan dijaga oleh Allah SWT. Terhindar dari dosa, terhindar dari maksiat. Yang kedua, doa itu agar Allah SWT memberikan rahmat kepada kita. Setelah ampunannya datang, tentu yang turun adalah rahmat dari Allah SWT. Bagaimana orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT? Allah itu punya dua sifat. Kalau di dalam kalimat yang pertama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman diberikan oleh Allah SWT kepada semua makhluknya yang ada di bumi ini, sedangkan Ar-Rahim ini akan diberikan secara khusus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT di surganya nanti. Maka di antara ciri-ciri orang yang
dirahmati oleh Allah SWT adalah, kita perhatikan di dalam surat Al-Furqan 63 ibadur rahman. Ciri-ciri daripada ibadur rahman, alladzina 'alal ardi, mereka ketika berjalan di muka bumi, yamsauna 'alal ardi, adalah haunan, bersikap rendah diri, tidak kemudian menyombongkan diri, ya. Tidak menyombongkan diri ketika berjalan di muka bumi ini. Dan sifat yang lain adalah ketika dicaci maki, ya, oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, mereka qalu salaman, mengucapkan salaman, ya. Dikasih sayang yang ditumbuhkan di dalam hati mereka, seperti hanya Rasulullah SAW ketika dalam dakwahnya dihina, dicaci maki, bahkan disakiti secara fisik, Rasulullah SAW tidak membalasnya. Ada sifat rahmah di dalam hatinya orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah bagaimanakah dengan syukur kita semuanya ketika Allah SWT memberikan kesehatan yang berupa jasmani dan rohani. Kalau jasmani bisa kita nikmati, ya, pada hari ini, rohani juga demikian, tapi belum tentu, ya. Orang yang sehat jasmaninya kemudian rohaninya sehat, ya. Atau ada juga orang yang rohaninya sehat tapi jasmaninya tidak sehat. Ya, alhamdulillah kita semuanya hadir di sini ini sehat jasmani, sehat rohani. Kalau rohani panjenengan belum sehat atau tidak sehat, belum tentu, ya, panjenengan bisa ada di sini walaupun jasmaninya sehat, tidak tergerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan, untuk bersama-sama thalabul ilmi. Yang kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang keempat, memohon kepada Allah SWT agar diberikan rezeki. Kalau bicara rezeki, tentu orang kemudian asumsinya adalah kepada materi, ya, uang dan materi-materi yang lainnya. Ya, rezeki itu bukan hanya berupa materi, ya. Panjenengan dipun paringi sehat walafiat, ini rezeki. Keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ini adalah rezeki dari Allah SWT yang luar biasa. Dan banyak lagi rezeki-rezeki yang lain yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Maka inilah terkumpul kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, dan orang, ya, mengartikan kebahagiaan itu kadang-kadang adalah ukurannya materi, ya. Kalau kita perhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan itu adalah perasaan senang, perasaan tenang, terjauh dari kesusahan. Ini perasaan berarti adalah yang muncul di dalam hati kita semuanya, ya. Ada satu penelitian, ya, negara-negara yang paling bahagia di dunia, ya. Dalam penelitian tersebut yang diteliti 137 negara, ya.
Kira-kira Indonesia ini pada posisi keberapa kira-kira? 137 negara yang diteliti. Ya. Ada 10 negara yang paling bahagia di dunia. Ini penelitian tersebut. Ya. Yang pertama adalah Finlandia. Negara pertama yang dianggap ini adalah negara yang paling bahagia. Ya. Yang kedua Denmark. Yang ketiga ya, Islandia. Dan yang keempat Israel. Ini loh negara yang nomor 4 ya. Apa ukurannya kemudian Israel ini menjadi negara paling bahagia di dunia nomor 4, padahal ini negara biadab yang pembunuh, negara yang tidak punya hati nurani lagi, rasa kemanusiaannya sudah hilang. Loh, kok nomor 4 ya? Nomor 5 ini Belanda ya. Nomor 6 Norwegia, Swedia, kemudian nomor 8 ini adalah Swiss, ke-9 Luxembourg, dan terakhir nomor 10 itu adalah Selandia Baru. Nah, Indonesia pada posisi berapa? Ya. Indonesia itu pada posisi nomor 87 ya. 87 dari 137 negara yang dianggap ini paling bahagia. Masih kalah dengan Singapura. Singapura pada posisi 25. Malaysia pada posisi ke-50. Bahkan dengan Filipina kita juga kalah. Filipina 76. Indonesia nomor 87. Yang menjadi ukuran ini adalah bagaimana mereka ketika diberikan kekayaan ya, mampu mengelola dengan baik ya, menikmati dengan baik ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, tentu ada yang nomor terakhir ya, 137 itu. Ini 137 ini jatuh pada negara Afghanistan. Ini nomor terakhir ya. Dalam penelitian tersebut ya, Finlandia ini berturut-turut mulai tahun 2017 sampai 2023 menduduki urutan pertama. Berarti berapa kali nih? Ya, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi 7 tahun ya. 7 tahun menempati ranking yang pertama. Nah, Frank Martella, seorang peneliti dari Finlandia, mengapa Finlandia ini 7 kali berturut-turut menjadi negara yang paling bahagia di dunia ya. Frank Martella ini mengatakan yang pertama, karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang Finlandia tidak pamer kekayaan, tidak pamer jabatan, tidak pamer kesuksesan. Ini bahagia menjadi dirinya sendiri sehingga tidak timbul sikap ria, iri hati, dan penyakit hati yang lainnya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat Finlandia ini sangat menghargai alam. Jadi mereka dengan bebas menikmati alam ini tanpa kemudian merusak. Nah, ketika libur ini menikmati berada di alam bebas ya. Tidak ada ya, merusak ketika membangun sebuah tempat ya. Maka tema di Muhammadiyah ini adalah dalam rangka
milad ke 111 nih ya. Ini adalah membangun tanpa nawa, tanpa merusak ya. Bagaimanakah rahmatan lil alamin ini benar-benar diwujudkan ya. Yang ketiga ya, perang Maratela ini menunjukkan bagaimanakah kejujuran orang-orang Finlandia ya. Di dalam penelitian sebanyak 120 dompet ya, yang disebar kepada 86 kota yang ada di dunia ini ya. Dompet ini sudah ada isinya uang, ada alamat lengkap, sehingga sewaktu-waktu kalau orang ini menemukan, ini bisa dikembalikan ke tempat yang ada di alamat tersebut, namanya ada dan alamat lengkapnya ya. Dompet ini ditaruh begitu saja ya, di tempat-tempat umum ya. Ternyata dari 12 dompet yang ditaruh begitu saja di tempat-tempat umum ya, 11 dompet itu kembali kepada tempat dan alamat yang ada di dalam dompet itu. Ini luar biasa ya. Berarti ada satu dompet yang tidak kembali kepada tempat ya, yang ada di dalam alamat tersebut. Nah, kira-kira kalau di tempat kita kira-kira 12 itu lenyap semua atau kembali ya. Mungkin yang kembali hanya dompetnya dan KTP-nya ya, sementara isinya tidak tahu kemana ya. Ya. Ini contoh kejujuran ini menjadikan kebahagiaan ya. Maka semakin tinggi tingkat kejujurannya, orang ini semakin bertambah bahagia, bertambah tenang di dalam hidupnya ya. Jadi jujur ini membawa ketenangan di dalam hidup, membawa kebahagiaan di dalam hidup kita. Maka di dalam Al-Quran itu kalimat yang dipakai oleh Allah SWT, kaulan sadida, kaulan sakila, kaulan karimah ya. Kalimat-kalimat yang membawa kepada kita semuanya, walaupun itu berat, kaulan sakila, kaulan sadida ya. Wong jujur itu kan abot ya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak ada kemudian yang berat kalau kita terbiasa dengan kejujuran ya. Di jujur ini semakin tinggi tingkat kejujurannya, berarti orang itu semakin tenang di dalam hidupnya, semakin bahagia. Ini harus kita tumbuhkan nilai kejujuran di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga, untuk anak-anak kita. Kejujuran ini menjadi hal yang paling penting ya. Bukan hanya sekedar jujur, tapi punya integritas yang tinggi ya. Kadang-kadang orang jujur pada hal yang salah, tetapi kalau mengintegritas ya, menyatu dari ucapan dan juga di dalam hati kita semuanya, kejujuran itu akan senantiasa kita bawa dimanapun dan kapanpun. Kejujuran itu tetap menjadi karakter kita semuanya ya. Yang hari ini ya sudah banyak yang hilang pada diri kita semuanya. Kadang-kadang pemimpinnya juga tidak memberikan contoh kejujuran, banyak kepalsuan, banyak kebohongan. Inilah yang menyebabkan tidak turunnya berkah dari Allah SWT, tidak ada ketenangan di dalam hidup kita semuanya, karena hilangnya sikap kejujuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanakah ya, kebahagiaan di dalam Al-Quran itu? Tadi kan disampaikan Rasulullah, bahagia itu manakala punya sikap ya, diampuni oleh Allah SWT, dirahmati oleh Allah,
sehat jasmani rohani, dan juga diberikan rezeki oleh Allah SWT. Kita perhatikan di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya. Barang siapa yang beramal kebaikan, ya, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan. Nah, di sini kalimat yang dipakai oleh Allah SWT ini secara umum. Unsa, ya. Dalam Al-Quran ini kan macam-macam, ya, untuk menyebut wanita. Kadang-kadang disebutkan oleh Allah SWT dengan An-Nisa, ya. An-Nisa itu adalah wanita-wanita yang baik. Berarti ada wanita yang belum baik atau yang tidak baik. Dalam Al-Quran itu disebutkan dengan niswa. Ini hati-hati ya. Kalimat yang dipakai oleh Allah kadang-kadang itu ada yang baik, yang menunjukkan kepada hal yang baik, ada yang menunjukkan kepada hal yang tidak baik. Yang terkadang pokoknya ono nang Al-Quran ya digawe ae, ya, niswatun hasanah. Loh, kok bisa ya? Padahal dalam surat Yusuf itu, ya, niswa itu adalah wanita-wanita yang diajak oleh Zulaikha untuk melihat bagaimanakah, ya, Yusuf itu. Ternyata mereka terperangah dengan kegandengan Yusuf itu sampai memotong, mengiris-ngiris tangannya. Maka Al-Quran kemudian menyebutkan dengan niswa, ya. Ada yang kemudian menamai putrinya dengan niswatun hasanah, ya. Padahal niswa ini adalah wanita yang tidak baik, ya. Ada lagi disebutkan oleh Allah SWT imro'ah, ya. Ya, dalam surat Nuh nih, istrinya Nuh, ya, dan istrinya Lut. Kemudian ayat selanjutnya istrinya Fir'aun, ya. Ini imro'ah, ya. Imro'ah artinya adalah wanita yang sudah bersuami. Jadi imro'ah. Kalau unsa, sebutan yang dipakai oleh Allah SWT secara umum, ya, min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Maka jaminan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang beramal kebaikan, ya, mereka dalam keadaan mukmin, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh aku akan memberikan kepada mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Di dalam tafsir Al-Wasit, ya, yang ditulis oleh Profesor Wahbah Zuhairi, bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah ketenangan di dalam hidup, kebahagiaan, rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, dan macam-macam ketenangan hidup. Itulah hayatan thayyibah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada laki-laki maupun perempuan yang melakukan kebaikan. Maka kalimat yang dipakai oleh Allah SWT di dalam Al-Quran itu adalah amilus sholihat, ya. Bentuknya jamak muannas, yang berarti menunjukkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan itu sangat banyak, berkembang, tidak hanya kepada sholat, zakat, haji, sedekah, dan macam-macam kebaikan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi berkembang sangat banyak sekali dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang ada di dunia ini. Sangat banyak, walaupun nilainya itu adalah kecil. Itulah wa amilus sholihat. Nah,
Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka tidak boleh berhenti kita senantiasa untuk melakukan kebaikan apapun dimanapun. Kita senantiasa berbuat kebaikan walaupun itu adalah kecil. Maka jaminan Allah SWT tadi adalah hayatan thayyibah. Ini yang kita cari. Kebaikan hidup di dunia maupun kebaikan hidup di akhirat. Sebab nanti kuburan ini juga menyampaikan kepada kita, ya, ana baitut turab. Saya ini adalah rumah tanah, ya. Sampingnya tanah, bawah juga tanah, atas tanah. Ya, sebagaimana dibacakan oleh Ustaz tadi, ya laitani kuntu turaba. Ya, penyesalan ini, ya. Jadi penyesalan bagi orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan ini, ya, ternyata penuh dengan tanah. Ya. Maka ada pesan yang disampaikan oleh kubur ini. Ketika semuanya penuh dengan tanah, maka carilah, bawalah, ya, virus, ya. Di virus ini napa lemeke turu, ya. Bisa berupa kasur ataupun, ya, peralatan yang lainnya yang bisa kita pakai untuk tidur. Apa virusnya itu? Virusnya adalah amal sholihah, ya. Amalan-amalan kebaikan ini yang akan menjadi alas tidur kita ketika ada di alam kubur ini, di tanah ini. Nah, sehingga samping kanan kiri kita ini tidak penuh dengan tanah, tetapi penuh dengan cahaya kebaikan, karena mereka yang banyak beramal soleh nanti akan ditemani, ya, oleh rupa yang sangat tampan, ya, putih, ya, tidak gelap sebagaimana orang-orang yang berbuat keburukan, ditemani oleh wajah yang hitam dan seram sekali. Tapi bagi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang mukmin, Allah SWT memberikan teman bagi mereka ketika di alam kubur dengan, ya, wajah yang berseri, wajah yang putih bersih. Inilah yang kita minta kepada Allah SWT, sehingga kubur kita itu tidak penuh dengan tanah, tidak gelap, ya. Jadi kebahagiaan kita ini akan kita peroleh di dunia, kita dapatkan ketika di alam kubur, di alam barzakh kita dapatkan. Begitu juga ketika di akhirat nanti Allah SWT memberikan surga bagi kita semuanya, sebagaimana doa kita semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sapal kabeh ngene ya. Jadi mohon kepada Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga adalah waqina adzabannar, dijauhkan oleh Allah SWT dari neraka. Nah, jadi mudah-mudahan para jemaah Masjid Al-Ihsan ini Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana jaminan yang diberikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97, ya. Kiranya kami cukupkan demikian, ya, tidak terlalu panjang. Nah, kemungkinan Bapak Ibu para jamaah setelah ini kepingin mencari kebahagiaan yang lain, ya. Tidak hanya di sini, ya, nanti ada juga kajian di An-Nur, ya, ada aksi bela Palestina di alun-alun, ya. Ini kebahagiaan yang bisa kita raih
ya ketenangan dalam hati. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat, keluarga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekap nggih sampeyan nggih. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.